Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami dalam special event terkait dengan deklarasi kebebasan pers dari perspektif para capres dan juga cawapres yang turut serta dalam pemilu 2024. Kali ini deklarasi kemerdekaan pers dari kacamata capres dan juga cawapres maksud kami. Dan saya masih bersama dengan Mas Imam Wahyudi selaku anggota Dewan Pers periode 2013 hingga 2019 di studio malam hari. Dan tapi tidak hanya Mas Imam saja, kami juga sudah bersama dengan budayawan Bapak Muhammad Sobari. Saya sapa terlebih dahulu Bapak-bapak, selamat malam sekali lagi. Selamat malam. Selamat malam. Baik, Mas Imam dan juga Pak Sobari tadi juga sudah dengar pemaparan visi misi yang sayangnya hanya disampaikan oleh Capres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo, karena Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto tidak hadir dalam deklarasi kemerdekaan pers dari perspektif Capres dan juga Cawapres malam hari ini. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, Mas Imam dan juga Pak Sobari, saya akan kembali putar sekelumit tadi pemaparan janji dan juga komitmen dari Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo. Pentingnya suara media untuk bisa mengawal pemilu ini. Dan saya juga tidak akan baperan kok dengan tulisan-tulisan yang dimunculkan. Tapi yang penting itu bisa mengedukasi masyarakat. Jangankan media, paslon lain yang menyambut kedatangan saya ajak makan gitu kan, dan boleh ditulis begitu. Jadi menurut saya ketika kita sudah terbiasa untuk dikritik, ketika kita biasa mengkritik dan kita mengerti konteksnya dalam rangka sebuah kontestasi seperti katakan pilpres, seperti pileg atau pilkada, maka sesuatu itu akan menjadi biasa kalau kita bisa membuka ruang hati yang terbuka, pikiran yang terbuka. Karena apa? Karena di situ pasti terjadi perdebatan. Layaknya orang bertinju, dalam satu ring ditentukan tempatnya, lalu ditentukan durasinya, waktunya. Maka setelah selesai, keluar dari ring, ya sudah, kita selesai sebagai sesama atlet lah begitu. Nah, dalam kontestasi sama. Ringnya sudah diberikan, apa itu jadwal kampanye, sudah jelas itu. Waktunya hari ini berakhir, maka kalau kemudian akan keras di panggung debat dan sebagainya, ya jangan dimasukin hati kan gitu ya. Dan pers tentu saja makin terbuka makin baik dan akan bisa mengedukasi masyarakat. Saya terus terang bagian yang memang mendorong, menjaga persnya bisa lebih baik. Maka ketika saya mendapatkan amanah waktu itu menjadi gubernur, ya saya terinspirasi apa yang terjadi di Jakarta waktu gubernur terdahulu yang menyampaikan pemerintah daerah perlu dikritik, dan kemudian waktu itu dibuat LBH kalau tidak salah cikal bakalnya ya, dan kemudian Pemda DKI waktu itu juga mendapatkan serangan sama dari anak yang dilahirkan. Maka waktu itu inspirasi ini, era Pak Ali Sadikin waktu itu, saya coba adopt. Kalau sekarang kita dorong, mari kita dorong persnya. Persnya yang dilatih, persnya yang diberikan ruang, Pemda membantu, meskipun kemudian dia akan mengkritik kita. Maka itulah edukasi yang perlu kita berikan, dan saya kira wajib hukumnya siapapun untuk punya komitmen pada kebebasan pers ini. Langsung saja kita bahas, saya ke Mas Imam terlebih dahulu. Mas Imam, apakah cukup puas dengan apa yang dijanjikan malam hari ini? Ya, kalau saya sih karena yang menyampaikan itu kan semuanya kan dalam konteks ini, dalam konteks politik elektoral kan, jadi dan juga dalam masa kampanye. Jadi kita tidak cukup dengan hanya mendengar apa yang disampaikan dan apa yang ditandatangani. Tentu kedepannya kita berharap bahwa itu nanti benar-benar dilaksanakan, karena sesungguhnya kemerdekaan pers itu bukan hanya sekedar sebuah hal yang disampaikan saja, tapi harus dilaksanakan. Dan ini juga sesungguhnya bukan hanya menjadi komitmen dari para capres, dan karena itu dilakukan di Dewan Pers, tapi kita harapkan juga ke depan ini juga menjadi komitmen dari seluruh insan pers. Karena sesungguhnya kemerdekaan pers itu hanya step untuk menuju apa yang menjadi janji kemerdekaan. Artinya bahwa kemerdekaan pers itu
bagaimana kita gunakan untuk apa. Jadi bukan hanya sekedar freedom from, tapi freedom for. Jadi bukan hanya from. Tapi... Kalau from itu sudah selesai kan, dan kita harapkan nanti juga bahwa tidak mundur jadi freedom from. Tadi soalnya sudah disampaikan oleh Mas Anies, disampaikan juga oleh Pak Ganjar. Sama-sama ada kekhawatiran jangan sampai kemudian jadi mundur. Kita mempersoalkan lagi freedom from. Mudah-mudahan tidak. Karena saya menjadi wartawan sejak tahun 87 ngalamin bagaimana kita tidak bebas gitu. Itu saya mimpi aja nggak ingin. Karena seperti itu. Nggak mau balik lagi ya? Iya nggak mau balik lagi. Mas Sobari pasti udah ngerasain juga kan. Oke. Tapi tadi Mas Imam juga menyebut bukan hanya dijanjikan di Dewan Pers saja malam hari ini. Jadi walaupun misalnya ada satu capres yang tidak datang, ya komitmen atau janji-janji tersebut ya tetap harus wartawan dan juga pers, insan pers tagih siapapun yang terpilih nanti ya. Betul. Saya sesungguhnya berharap semua calon itu datang. Karena ini sebenarnya menunjukkan merepresentasikan itikat gitu. Tapi mudah-mudahan bahwa meskipun calon presiden dari 02 tidak datang tapi ada tim sesnya datang, kita harapkan itu adalah merepresentasikan bahwa ini adalah ada komitmen juga dari calon 02. Tapi sekalipun demikian bukan berarti bahwa kemudian tidak tanda tangan kemudian bisa bebas dari kewajiban untuk menghormati, untuk memenuhi dan untuk melindungi kemerdekaan pers, tidak. Artinya karena ini reformasi, sekali lagi pemilihan presiden sekarang yang langsung sekarang adalah buah dari reformasi. Dan tadi sampaikan bahwa garis demarkasi antara sistem demokrasi dan sistem otoriter adalah kemerdekaan pers itu. Gitu. Jadi kalau seandainya pemerintahan yang terpilih melalui mekanisme demokrasi tapi kemudian jadi memperkosa kemerdekaan pers, itu berarti sesuatu yang benar-benar istilahnya bahwa tidak bisa diterima oleh akal sehat. Seperti itu. Dan kita semuanya sepakat begitu Mas Imam ya. Saya ke Pak Sobari. Pak Sobari, ada hal menarik yang disebut oleh tidak hanya Pak Ganjar, tetapi juga oleh tadi Pak Bambang Harimurti yang menyebut harusnya pemimpin saat ini mencontoh apa yang diberikan oleh Gubernur Jakarta terdahulu, Pak Ali Sadikin, yang menganggap insan pers itu bukan sekedar profesi saja, tetapi juga partner. Pak Sobari, ada tanggapan? Ada. Monggo. Pak Ganjar mengatakan apa yang dikisahkan itu tentang kebebasan pers itu sebagai sejarah. Dan itu sejarah yang dekat dengan beliau sendiri. Karena itu sejarahnya sendiri. Beliau merujuk sebagai seorang pelaksana, merujuk sebagai seorang aktor lapangan. Beda dengan Bambang Harimurti. Bambang Harimurti wartawan. Beliau merujuk Bang Ali itu sebagai tokoh paling ideal. Ganjar menganggap tokoh ideal itu bagian dari sejarah dan itu sejarah dia sendiri. Ya keren lah. Caranya berpikir itu tentang aku dalam teksnya sejarah, aku ada di sana. Dan kalau kurang keras tentang aku, maka rujukanku Ali Sadikin. Orang yang sudah disahkan oleh dunia pers, setidaknya oleh Bambang Harimurti sebagai orang yang ideal. Ya itu, ya begitu. Ya harus ada role model gitu ya Pak Sobari. Tapi janji-janji atau komitmen yang disampaikan malam hari ini, apakah menurut Pak Sobari sudah menjadi sebuah gambaran sebenarnya masalah yang sebenarnya terjadi di kalangan para jurnalis dan juga insan pers di Indonesia, misalnya seperti ancaman tanda kutip dari dunia digital, peran kita yang tergerus oleh digitalisasi, kemudian juga tentunya kesejahteraan bagi insan pers, Pak Sobari? Apa pertanyaannya Pak? Iya tadi komitmen atau yang disampaikan malam hari oleh para capres gitu, apakah menjadi sebuah solusi terhadap masalah-masalah yang sebenarnya konkret terjadi saat ini di dunia pers? Solusi imajiner. Oh, masih imajiner ya? Solusi imajiner, karena itu belum terjadi di lapangan kan? Itu gagasan-gagasan alternatif. Tapi apa yang dianggap gagasan alternatif itu belum berpijak di bumi. Kecuali omongannya Bung Ganjar yang menganggap pengalaman beliau
berhubungan dengan kebebasan pers sebagai sejarah. Itu sejarah yang dekat dengan dirinya, sekali lagi, itu sejarah tentang dirinya. Nah itu sudah jaminan. Kalau dirujuk dari dalilnya Bung Anies, Bung Anies bilang kalau tokoh itu dari dulu rekam jejaknya opresif kepada media, dia akan opresif. Oh. Itu dalil itu mengasumsikan manusia tidak punya kemampuan belajar. Berubah. Belajar dan juga Tidak berubah. punya kemampuan belajar. Tetapi apa yang dikatakan Bung Ganjar tidak dalam teks seperti itu. Bung Anies menganggap apa yang dibicarakan itu sebagai suatu bacaan. Bung Ganjar ini sebagai suatu sejarah. Antara bacaan dan sejarah itu kan jaraknya jauh sekali. Sesuatu yang real dengan dirinya. Bung Ganjar tidak mengatakan karena gue dulu akomodatif kepada media, gue akan akomodatif terus menerus. Ya pasti implisit seperti itu, tapi kan tidak dikatakan, tidak didalilkan. Kalau Bung Anies itu senangnya dalil. Orang yang berdalil itu orang hidup dalam teks, hidup dalam dunia idealistik, bukan hidup dalam sejarah. Beda Bung konsekuensinya antara omongan Bung Ganjar dengan omongan Bung Anies, beda sekali. Ya begitu. Tapi kalau misalnya ya beda konsekuensi, jadi untuk kita insan pers sendiri apa yang perlu kita harapkan, ekspektasi kita harus seperti apa Pak Sobari? Kita nggak usah berekspektasi. Kita melakukan tindakan. Tetap harus Kemudian kritis. kita itu melakukan sesuatu yang namanya perlawanan. Sebuah esai ditulis oleh kemarahan, karena kemarahan. Sebuah berita ditulis dan digali juga karena kemarahan, mungkin karena ketidakadilan, mungkin karena opresif, mungkin karena ada sesuatu yang tidak pada tempatnya. Jadi berita-berita itu harus dibaca. Seringkali kita harus betul-betul menemukan bahwa berita itu gambar dari sebuah kemarahan. Berita ini gambar dari sebuah protes terhadap keadaan. Tapi orang kan membaca berita. Orang membaca esai ya esai. Tidak pernah lari ke belakang. Di balik penulis esai ini ada kemarahan seperti apa, ada idealisme seperti apa. Esai tidak akan mengatakan idealismeku begini, tidak akan. Ditulis dalam teks, dalam teks tulisan. Satu kejadian. Tidak perlu pidato saya ini seorang yang mengidolakan ini enggak, kalau sudah itu menjadi bohong. Jadi kata-kata biasa yang syarat dengan kebohongan. Orang yang berdalil pada hari ini, kalau orang punya masa lalu, itu dia punya rekam jejak itu akomodatif atau opresif sama saja. Itu kalau akomodatif, masa depan akan akomodatif, akan toleran kepada media, akan terbuka. Kalau opresif akan opresif, ya itu yang enggak lah. Enggak bisa begitu cara mendalil. Itu dalil sosial, bukan dalil ilmu pasti. Dalil ilmu sosial itu menyangkut manusia dan berhubungan dengan perilaku manusia yang memiliki kapasitas. Ada perubahan-perubahan. Baik, Pak Sobari dan juga Mas Imam, kita akan dalami lagi terkait dengan apa saja yang kita sudah terima, apa saja yang sudah kita dengarkan dalam deklarasi hari ini. Tapi setelah jeda berikut ya Mas Imam dan juga Pak Sobari. Pemirsa, kita akan jeda sesaat, tetaplah bersama kami.